Halo guys, kali ini saya mau menceritakan tentang asal-usul pohon kina. Nah, pohon kina ini itu pada masa sebelum perang, kebutuhan pohon kina 90% di dunia itu dipenuhi oleh kota Bandung. Nah, di balik semua cerita itu ada orang yang berjasa, yaitu salah satunya Dr. Franz Wilhelm Junghun. Nah, cerita lengkapnya ada di halaman 538 nih guys. Tapi sebelum Junghun ya guys, ada Blume direktur kebun raya Bogor. Dia mencoba membudidayakan pohon kina, namun menemui kegagalan guys. Nah, udah gitu ada cerita lagi dari Dr. K.W. van Gorkom. Dia bercerita bahwa ada seorang ahli obat-obatan yang terkenal di Hindia Belanda pada abad 19. Konon sebatang bibit pohon kina yang dikirim Miguel dari negeri Belanda sempat ditanam di pelataran RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo guys. Nah, bertahun-tahun orang menganggap pohon kina yang asli. Namun pada tahun 1856 setelah pohon itu tumbuh besar, ternyata itu bukanlah pohon kina, namun sejenis pohon atau tanaman keras yang berasal dari Amerika Selatan. Dan di negeri asal pohon kina tersebut, pohon kina dijaga ketat oleh pemerintahan republik yang berkuasa. Juga penduduk aslinya selalu tutup mulut, maka banyak orang yang salah comot dan keliru. Nah, menurut catatan Rich Archive di Esgravenhage, Nederland, pada zaman VOC dulu, kota Batavia atau Jakarta sempat dijuluki sebagai kuburannya negeri timur. Karena selama 53 tahun antara tahun 1714 sampai 1767 tercatat 284.545 jiwa bangsa Eropa yang tinggal di Batavia. 72.816 orang meninggal akibat malaria guys. Yang berarti dari 1.000 penduduk 256 jiwa melayang gara-gara penyakit itu. Dan patut kita ketahui bahwa sampai pertengahan abad 20, penyakit malaria adalah penyakit umum yang sering menjangkiti penduduk Nusantara guys. Nah, setelah usaha Lodewijk Blume menemui kegagalan, maka pada bulan Desember 1851, beberapa batang bibit kina dari jenis Cinchona kalisayang berhasil dibudidayakan di kebun bibit Leiden oleh Miguel, dikapalkan menuju Pulau Jawa guys. Kendati Dr. Teisman bersusah payah merawat dan mengembangkan bibit kina dari Nederland itu di kebun raya Bogor, Cibodas, dan pada lereng Gunung Pangrango, hasilnya belumlah memadai. Maka pada tahun 1851 itu pula, CHF Pahut selaku Menteri Jajahan Seberang Lautan Belanda mengemukakan usul agar F.W. Junghun mengemban tugas untuk mencari bibit kina guys. Nah, mengingat kesehatan dirinya, F.W. Junghun itu dia meminta Haskaro sahabatnya untuk menggantikan dia mengemban tugas untuk mencari bibit kina. Nah, di tentang pohon kina ada kisah yang menarik nih guys. Jadi pada saat itu ada seorang Indian tua yang demam, yang sedang sakit nih guys. Dia itu karena sakitnya itu dia merasa kehausan, sehingga ia merangkak keluar untuk meminum air di kolam. Namun air tersebut pahit. Tapi tidak lama Indian tua itu sembuh guys dari sakitnya, sehingga membuat Indian tua tersebut heran.
Ternyata kolam itu sebelum Indian tua tersebut minum air di kolam itu, ada sebatang pohon yang roboh guys, sebatang pohon besar yang roboh. Nah, setelah diperiksa ternyata kulit pohon tadi menyebabkan air kolam menjadi pahit. Tanaman itu kemudian dinamakan cincona sesuai dengan nama Raja Muda negara Peru, Graf del Cincon, yang membawa serbuk kina ke Spanyol pada tahun 1640. Nah, sejak saat itu orang Indian menggunakan rendaman kulit kina sebagai obat penyembuh sakit demam atau malaria, dan resep itu sangat mereka rahasiakan kepada orang asing. Sikap penuh rahasia dari suku Indian dan larangan ketat dari pemerintahan kulit putih di Amerika Selatan mempersulit tugas misi pencarian bibit kina yang diemban Dr. Haskell. Nah, oleh sebab itu pemerintah kerajaan Belanda itu sangat merahasiakan rencana pengiriman Haskell ke Amerika Selatan, guys. Nah, mengingat betapa berat dan berbahayanya tugas Dr. Haskell, maka anggota tim ekspedisinya terdiri dari orang pilihan, yaitu manusia yang punya kualitas sebagai ilmuwan, sehat fisik, keras hati, berani, banyak pengalaman, dan berdedikasi tinggi. Nah, tim ekspedisi Haskell ini dipimpin oleh Dr. Karl Muller, seorang penjelajah kawakan yang berpengalaman. Rombongan Haskell yang menyamar sebagai kaum imigran berangkat dari Den Haag pada tanggal 14 Desember 1852 menuju Kepulauan Hindia Barat. Dari situ mereka menuju pantai Callao di Panama. Rupanya seorang penumpang dari kapal api yang membawa rombongan Haskell menderita penyakit demam kuning. Dalam waktu singkat, penyakit demam kuning tersebut menyebar sebagai wabah di pantai Callao. Dalam hiruk pikuknya wabah yang berkecamuk, Herr Muller beserta rombongan berhasil kabur meninggalkan pantai Callao itu, guys, menuju ke arah timur sampai ke Lima, ibu kota Peru. Nah, selama 3 bulan mereka tinggal di Lima. Selain belajar bahasa, mereka juga membina hubungan, cari koneksi buat melancarkan usahanya. Secara kebetulan pemerintah Peru merencanakan pembukaan wilayah timur negeri itu untuk dijadikan koloni hunian bangsa Eropa, guys. Pucuk dicinta ulang tiba tanpa membuang-buang waktu. Haskell dan Herr Muller beserta konco-konconya menghubungi para pejabat Peru, menyediakan diri untuk mengadakan survei ilmiah di wilayah koloni yang akan dibuka. Nah, di halaman selanjutnya diceritakan bahwa dengan mengantongi secari kertas rekomendasi dari pemerintah pusat di Lima, disertai surat pengantar kepada para penjabat di daerah, maka segala keperluan rombongan Tuan Muller, terutama tentang data informasi, lancar dapat terpenuhi. Jaminan kebebasan bergerak dari pemerintah Peru itu memberi peluang kepada Dr. Haskell untuk menunaikan misinya. Lebih dari setahun Haskell menjelajahi hutan rimba pegunungan Andes. Bahkan ia sempat mendaki sampai ke wilayah di ketinggian 15.000 kaki di atas permukaan laut, guys. Nah, cuma buat mencari benih kina yang begitu didambakan. Untuk melancarkan usahanya, Dr. Karl Muller, si pemimpin rombongan, bergaul membaur dengan penduduk asli suku Indian yang telah akrab dan tahu seluk-beluk ikhwal kehidupan di hutan rimba Peru yang ganas. Dari hasil pergaulannya dengan suku Indian itu berhasil dikorek keterangan tentang persembunyian pohon kina. Rahasia tentang pohon kina itu bisa bocor setelah seorang anggota tim ekspedisi Haskell dan Karl Muller menikahi anak kepala suku Indian, guys. Nah, dengan cara berliku-liku lewat tangan terpercaya, akhirnya Haskell dapat mengirimkan beberapa lusin biji ke Nederland. Selain itu, Haskell mencoba membuat persemaian bibit kina untuk menemukan bibit unggul. Kesabaran dan ketekunan Dr. Haskell akhirnya membuahkan hasil dari ladang pembibitan yang dibuatnya.
dapat diperoleh puluhan bibit kina yang baik dan subur, dikemas dalam 21 kotak kayu. Bibit kina dapat mencapai pantai Panama dalam perjalanan ke Nederland. Namun dalam perjalanan tanpa disengaja bibit kina mengalami kerusakan. Nah, barulah pada akhir bulan Agustus 1854, Dr. Haskaro dengan selamat bisa memuat ratusan bibit tanaman yang berharga itu ke atas geladak kapal perang Prince Frederick Hendrik yang khusus dikirim dari Nusantara. Sampai sejauh itu misi Haskaro telah dilaksanakan dengan baik. Namun itu belum berarti bahwa keselamatan hidup dari bibit tanaman nangka itu terjamin di perjalanan. Nah, guys, masih banyak nih ceritanya. Nah, Haskaro serta rombongannya masih harus menjaga pertumbuhan bibit tanaman itu sepanjang perjalanan menyeberangi lautan Pasifik. Rombongan itu sampai di Makassar lalu meneruskan perjalanan dengan kapal meriam gede dan sampai di Batavia pada tanggal 13 Desember 1854 dengan 80 tanaman kina muda yang masih bertahan hidup. Nah, dibalik lagi ada lanjutannya. Dengan cepat bibit tanaman kina yang masih muda itu langsung dibawa ke Cibodas dan lereng Gunung Gede yang berhawa dingin. Sampai di tempat bibit kina tinggal 70 batang yang hidup. Berarti 10 batang lainnya mati guys, atau hilang gitu ya. Mengingat bahwa Dr. Haskaro telah mengemban misinya dengan sukses, maka pemerintah kerajaan Belanda melimpahkan wewenang kepadanya untuk tetap merawat dan membudidayakan tanaman kina yang dibawanya dari Amerika Selatan. Jeripaya Dr. Haskaro selama 2 tahun untuk mengembangkan tanaman kinanya ternyata banyak menemui hambatan, sehingga menimbulkan rasa putus asa dan Dr. Haskaro pun jatuh sakit. Dia mengambil cuti balik ke Eropa di tahun 1856. Sebagai penggantinya, pemerintah kerajaan Belanda telah menunjuk Dr. Frans Wilhelm Junghun untuk meneruskan kerja Haskaro yang terbengkalai. Nah, tahun 1851 di kota Paris terdapat beberapa batang cincona yang benar-benar asli dari jenis spesies yang paling baik, Cincona calisaya. Tanaman kina itu tumbuh dari biji yang berhasil dikumpulkan oleh Weddell di Amerika. Prof. de Vries menerima bibit kina itu dari M.M. Thibaut barter dengan beberapa jenis tanaman suku Indian. Bibit kina itu kemudian disemaikan pada rumah kaca di Leiden. Setelah agak besar, bibit kina segera dikirim ke Pulau Jawa pada tanggal 1 Desember 1851 sampai di tangan Dr. Teichmann, kurator kebun raya Bogor pada bulan April 1852. Bibit kina yang cuma sebatang itu dalam keadaan layu. Syukur alhamdulillah tangan dingin Teichmann berhasil menyelamatkan batang kina semata wayang itu. Sebelum bibit kina asli itu mati, Teichmann masih sempat membuat cangkokan yang ia namakan Cincona calisaya II. Menurut catatan, pada tanggal 1 Januari 1856, batang kina tadi tumbuh 2,75 meter. Juli 1859, tingginya mencapai 4,5 meter, guys. Januari 1865 menjadi 7,5 meter. Setelah berusia 14 tahun, tinggi pohon mencapai 8,125 meter. Garis tengah batang 0,8 m dan telah menghasilkan kulit kina sebanyak 10 kg, guys. Dari pohon kina yang satu itulah kemudian dikembangkan menjadi berpuluh batang pohon kina. Berpuluh batang kina, sebagian bibitnya disebar di pegunungan di sekitar kota Bandung. Tatkala Dr. F.W. Junghun menggantikan tugas Dr. Haskaro pada bulan Juni 1856, di Pulau Jawa baru ada 167 batang pohon kina. 96 batang diantaranya dari jenis Cincona pahudiana. Nah, setelah atas ketekunan Junghun, 6,5 tahun kemudian jumlah pohon kina menjadi lebih banyak, guys. Mau tahu berapa? Nah, jenis pohon kina itu menjadi 1.359.877 batang.
955.708 batang terdiri dari jenis Concuna pahudiana yang tadi, guys. Nah, jadi kalau kita bicara tentang sejarah kina di Indonesia pada tempatnya lah, bila kita kemukakan pula pribadi-pribadi selain Junghun yang punya kaitan erat dengan pengembangan tanaman kina, mereka adalah Blume, Courtaulds, Reinwarth, dan Fritze, Hascarow dan Muller, juga De Vries, guys. Memang mesti diakui bahwa Frans Junghun adalah orangnya yang paling berhasil membudidayakan tanaman kina di Indonesia selama 27 tahun sejak tahun 1837 sampai ia meninggal di tahun 1964. Junghun telah mencurahkan tenaga dan pikiran dengan sepenuh hati untuk mengembangkan tanaman obat itu. Mereka semua adalah pahlawan kemanusiaan karena atas jerih payah mereka lah berjuta-juta umat manusia yang terserang penyakit malaria dapat tertolong jiwanya, guys. Apa yang menarik dan ingin digarisbawahi dalam kisah yang barusan diungkapkan oleh penulis adalah tentang semangat, dedikasi, ketulusan hati, dan ketekunan manusia-manusia tadi, guys, berkarya dalam bidangnya. Terlebih lagi sikap keilmuan mereka disertai rasa cinta alam, khususnya cinta kepada dunia flora yang dibudidayakan di bumi Indonesia. Lewat jerih payah dan karya penyelidikan mereka, orang kemudian banyak menarik manfaat buat sebesar-besarnya kemaslahatan umat manusia. Dari sisi inilah kita sangat berhutang budi kepada mereka, guys. Nah, sekian ceritanya, guys. Jika kalian ingin saya melanjutkan ceritanya, jangan lupa like banyak-banyak, juga share banyak-banyak, guys, agar banyak yang nonton dan agar saya tahu bahwa kalian menyukai video ini. Nah, mungkin sekian dulu ya, guys, videonya. Bye bye.